Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan pagi ini saya kedatangan motor Supra X 110 cc dengan kode mesin JN5. Keluhan pada motor ini yaitu suara mesin yang berisik dan juga seringnya melakukan penggantian busi atau busi sering mati. Si owner motor ini bilang bahwa 3 bulan yang lalu motor ini telah melakukan penggantian puring atau blok piston. Namun tidak bisa bertahan lama dikarenakan si owner tersebut jarang mengganti oli atau sama sekali nggak pernah. Dan motor ini pun pemakaiannya digunakan untuk sehari-hari, yaitu ke sawah atau angkut-angkutan. Setelah berbincang-bincang cukup lama dengan owner tersebut, bahwa owner tersebut mengiyakan untuk melakukan pembongkaran pada mesin. Kita cek untuk suara mesin yang begitu berisik ya teman-teman. Oke, begitulah kira-kiranya suara mesin yang sangat berisik. Dan langsung saja kita eksekusi atau kita lihat bagaimana keadaan mesin tersebut. Ini teman-teman, untuk klep ya, ini klep ini udah ada celah dan di sini sepertinya kompresi hilang dari sini dan ini belum dinetralkan ya. Tapi untuk klep ini pasti ganti in dan X. Oke, kita lanjut ke bagian puring. Oke teman-teman, untuk di bagian ring oli atau ring pada piston tersebut ini ya, ini ring oli keluar dari jalurnya. Mungkin dikarenakan efek kurangnya perawatan atau si owner tersebut kurang melakukan atau jarang sekali melakukan penggantian oli. Dan untuk silinder headnya atau puringnya ini sedikit ada goresan di sini. Tapi si owner tersebut bilang dan minta untuk diganti ring dan pistonnya saja. Dan seharusnya puring ini diganti atau dibubut.
itu lebih efisien. Dan di sini tadi saya melihat ini ring piston atau maaf ya, ini stang piston tersebut sudah kocak, sudah bunyi, dan ini seharusnya diganti atau tidak bisa digunakan lagi untuk beberapa waktu yang akan datang. Dan kampret juga kendor. Untuk gear pompa oli masih aman, kita lakukan penggantian kampret saja. Dan untuk piston kita ganti beserta ringnya. Dan untuk setang piston kita tanyakan terlebih dahulu kepada ownernya, apakah mau diganti atau tetap dengan keadaan seperti ini. Oke, untuk tahap selanjutnya kita cut saja ya, karena ini terlalu panjang, jadi kita cut saja. Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan mesin suara kemarin yang saya bilang ini setelah berbincang-bincang sama ownernya, beliau memutuskan untuk membelah mesinnya itu dan mengganti setang pistonnya. Dan ini untuk mesin ini sudah saya rakit. Bagian stang piston sudah saya pasang, untuk piston sudah saya pasang, dan touring ini juga sudah saya pasang. Di sini ada trouble teman-teman. Ini kampas ganda ya, kampas ganda dengan merek kode KFL ini sudah habis, dan mangkok gandanya juga sudah habis. Ini lonceng ganda atau mangkok ganda ya, ini. Nah, ini sudah ada tanda-tanda keausan ini di sini. Dan ini saya ganti dengan yang second ya, yang masih lumayan bagus. Untuk ownernya masih setuju ini. Nah, ini masih lumayan bagus lah untuk dipasang. Dan ini juga untuk di bagian drop kopling ini udah termakan kampas kopling ya, ini dan ini semua keliling ini sudah termakan kampas kopling. Bagaimana untuk mengatasi ini? Daripada kita mengganti satu set ini kan mahal ya, ganti ininya mahal, lebih baik kita gerinda saja. Di sini kita hilangin saja bekas-bekas ininya, bekas termakan kampas koplingnya kita hilangin saja. Oke, langsung kita eksekusi. Ini ya teman-teman, ini yang sudah saya gerinda tadi, saya hilangin bekas kampas koplingnya ini. Jika bekas kampas kopling tadi itu tidak dihilangin, itu di saat sampean atau di saat teman-teman itu melakukan penggantian kampas kopling, itu masih saja tetap ada selip di bagian kampas kopling, meskipun diganti dengan yang ori atau yang mahal sekalian ya. Jika itu tidak dihilangin, maka kampas kopling tersebut masih bisa selip. Itu disebabkan karena ada keausan pada ini drop kopling ini, itu aus. Oke, langsung saja kita rakit untuk bagian silinder headnya.
kamrat kita gunakan kode JN5 ya, yaitu kamrat C-series Supra X110. Kalau untuk Supra Set itu kita menggunakan kode mesin dengan KRS ya. Oke, langsung saja kita untuk posisi top pada C-series ada tonjolan pada sepi magnet di sini. Ini harus menghadap ke depan dan itu lurus sejajar dengan sentrik yang ada di depan. Dari sini lurus, ini di sini. Dan untuk di bagian gigi sentrik ini, di sini ada titik atau tanda. Di sini ada ini tanda ini harus sejajar dengan ini. Dan ini udah posisi top, yaitu posisi piston di atas ini. Saat posisi piston di atas ini, dan untuk noken as itu tidak ada hambatan apapun. Jadi untuk posisi topnya itu dari sepi ini harus lurus sejajar dengan lubang yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya teman-teman, untuk pemasangan baut pada drop kopling tadi, kenapa saya pukul-pukul tidak menggunakan impact, itu karena kemarin waktu penyopotan itu atau sebelum saya bongkar itu bautnya itu terbalik. Baut yang seharusnya buat sini itu malah dipasang di drop kopling. Dan itu juga pemasangan waktu itu bengkel-bengkel sebelumnya itu juga dipukul. Jadi pada saat saya menangani motor ini, pertama kali saya menangani motor ini, waktu pembongkaran kemarin itu ada kejanggalan, yaitu bautnya itu tertukar, yang seharusnya baut untuk di sini dipasang di sini. Dan ini patah satu, mungkin saat pemasangan peer kopling. Saat pemasangan peer kopling tersebut itu susah, karena motor ini kalau peer kopling ini dipasang pada saat udah terpasang seperti ini itu susah banget dan sulit, karena di sini itu terhalang oleh lonceng ganda. Oke, untuk tahap selanjutnya kita pasang bagian bak kopling. Bagian ini
bagian ini dan ini itu seharusnya untuk as ini, untuk as gigi ini itu ada titiknya di sini juga. Untuk bagian as ini itu biasanya ada garis dari atas ke bawah, dan posisi gear juga harus netral ya, tidak masuk gigi maksudnya. Dan itu juga mempengaruhi pada saat kita melakukan pembongkaran ini. Harus teman-teman ketahui bahwa di sini ada titik satu, titik ini. Nah, ini atas ini kan ada 4 titik, dan di atasnya sini ada 1 titik. Itu seharusnya di sini untuk as ini. Untuk as ini itu seharusnya ada garis dari atas ke bawah, itu udah bawaan dari pabrik ya. Itu ada garis, dan itu bisa disesuaikan seperti ini. Nah, seperti ini. Karena kita tidak tahu di saat kita memasukkan gigi satu, posisi ini tuh bisa saja nabrak lonceng ganda kalau ini nggak pas. Oke, karena di sini tidak ada garisnya, kita ukur bisa melalui seperti ini. Ini sudah masuk gigi ya. Di saat kita kurangi, ini seharusnya bisa. Satu lagi, oke, netral. Kita coba buat masukkan ke sini, itu seharusnya tidak sampai mengenai lonceng ganda tersebut. Jika ini masih kurang, bisa saja kita geser ke sini atau geser ke sini. Oke, kita lanjut untuk pemasangan bagian back coupling. Oke, untuk bagian deck sudah terpasang, dan tahap selanjutnya itu perakitan mesin naik ke rangka. Untuk tahap ini saya cut saja karena ini durasi videonya sudah terlalu lama, jadi saya cut saja. Nanti saya sambung lagi saat pengetesan untuk hidupnya. Mesin sudah terpasang, dan tadi sudah saya cek hidupin, yaitu untuk beberapa menit untuk ngecek jalur pompa oli dan lain-lain. Itu terlihat normal, namun suara mesin ada masih sedikit kasar, yaitu yang kemarin saya bilang itu. Seharusnya untuk di bagian touring itu harus dibubut atau diganti baru. Oke, mari kita cek. Seperti itulah kira-kira suaranya ya teman-teman. Jadi masih ada sedikit suara kembelitik atau suara kasar di bagian mesin. Itu berasal dari puring tersebut, dan itu seharusnya dibubut atau diganti. Oke, sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.